Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Erika Mutiara di mata kuliah aplikasi basis data. Ya, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat, selalu tetap bahagia ya, walaupun perkuliahan kita masih daring dan juga luring, ya teman-teman tetap harus semangat dalam menuntut ilmu. Baik, kita langsung saja masuk ke materi ya. Baik, nah di sini kita akan melanjutkan materi dari mata kuliah aplikasi basis data. Nih, teman-teman kemarin pasti tentunya sudah membaca konsep dari aplikasi basis data ya. Jadi basis data itu akan digunakan dalam teman-teman membuat sebuah project seperti project web programming atau mobile programming ya. Nah, makanya teman-teman di sini harus paham dulu nih konsep dari database atau basis data itu sendiri. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan, yaitu ada deskripsi singkat, manfaat, dan relevan. Nah, di bahan ajar aplikasi basis data ini merupakan sarana untuk membantu mahasiswa, itu teman-teman, untuk mempelajari materi tentang basis data atau database. Nah, yang meliputi kumpulan perintah-perintah atau query pada Data Definition Language atau disebut dengan DDL. Nah, seperti create, drop, alter, change, dan rename. Ya. Kemudian di sini diharapkan dengan bahan hajar ini mahasiswa dapat menjelaskan kembali nanti konsep dari Data Definition Language atau DDL itu seperti apa. Kemudian dan dapat menyelesaikan studi kasus yang mengandung unsur dari DDL pada aplikasi basis data. Di sini ada rumusan capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, melalui bahan ajar ini diharapkan teman-teman nanti akan dapat bisa mengaplikasikan perintah-perintah Data Definition Language atau DDL serta variasinya pada aplikasi MySQL. Ya, nah nanti Data Definition Language ini akan sangat membantu teman-teman saat proses pembuatan aplikasi web atau mobile atau sebagainya. Ya, karena teman-teman kan kalau membuat suatu web pasti harus ada tempat penyimpanan untuk datanya. Ya, nah disinilah tempat penyimpanan untuk datanya, yaitu di basis data atau database. Kemudian di sini ada urutan bahasan dan kaitan materi. Nah, materi tentang DDL ini akan disampaikan dengan cakupan dan urutan sebagai berikut. Itu yang pertama, kita akan mengetahui apa itu penjelasan dari DDL sendiri. Kemudian kita akan mulai mempraktikkan perintah-perintah yang ada pada DDL. Kemudian ada petunjuk belajar. Nah, nanti teman-teman di sini silakan memahami materi tentang DDL ini dengan baik. Ya, kemudian cermati dengan seksama materi yang disajikan pada materi hari ini. Kemudian teman-teman praktikkan ya di laptop masing-masing materi yang telah dipelajari pada aplikasi MySQL atau Command From. Ya, kemudian teman-teman lakukan diskusi bersama teman sejawatnya dalam menyelesaikan masalah yang disajikan. Karena nanti di akhir materi ini Ibu akan memberikan tugas yang harus teman-teman kerjakan. Baik, kita langsung ke penyajian materi. Ya, di sini kita akan membahas mengenai materi Data Definition Language atau disebut dengan DDL. Nah, di sini teman-teman sudah ada yang tahu DDL itu seperti apa? Sini Ibu akan menjelaskan secara singkat saja ya, karena kita akan belajar lebih dalam mengenai prakteknya. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek, jadi pasti banyak yang dipraktekkan. Nah,
DDL ini merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, untuk merubah, serta juga untuk menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek seperti tabel yang ada pada suatu database. Ya. Nah, ada perbedaan antara DDL dan DML. Nah, coba teman-teman cari perbedaan DDL dan DML itu apa? Ya. Kemudian di sini SQL itu sendiri. Nah, ya. SQL ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Nah, kenapa relasional? Nah, alasannya sudah pasti ya, tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Nah, karena bahasa komputer dalam data basis relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute atau ANSI. Jadi standarisasi SQL ini sudah ada sejak 1986 dan memang diinisiasi oleh ANSI. Ya, jadi bahasa pemrograman ini sudah berbasis relasional dan banyak digunakan oleh programmer, oleh analis, ya, basis data ini. Nah, kemudian ada 3 sebenarnya yang harus teman-teman pahami di materi DDL ini. Nah, perintah dasar dari DDL ini hanya ada 3. Yang pertama itu ada create. Nah, create ini berarti fungsinya untuk membuat, ya, bisa membuat database, bisa juga membuat tabel. Kemudian yang kedua ada alter. Kalau alter ini fungsinya untuk merubah struktur suatu tabel atau memodifikasi bentuk kolom, mengganti ataupun sekedar menambah tabel yang sebelumnya sudah ada. Kemudian yang terakhir ada drop. Ya, nah drop ini perintah yang digunakan untuk menghapus objek. Ya, jadi drop ini ada 2 macam. Ada drop database serta ada drop table. Kalau drop database berarti fungsinya untuk menghapus database. Nah, kalau drop tabel berarti fungsinya untuk menghapus tabel. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pernah membuka, ya, sudah pernah mencoba menjalankan beberapa perintah yang ada di basis data. Nah, di bawah ini kita langsung masuk ke praktik perintah-perintah dari DDL, ya, di mana kita akan menggunakan usernya itu adalah root, ya, tidak ada passwordnya, jadi tidak usah diisi. Nah, di sini kita akan praktik menggunakan perintah DDL, ya, yang ketiga tadi itu. Yang pertama, silakan teman-teman masuk ke Maria Database melalui CMD atau command from-nya. Nah, sebelum teman-teman membuka CMD, maka hal yang harus teman-teman perhatikan adalah mengaktifkan terlebih dahulu SAMPP-nya. Ya. SAMPP-nya diaktifkan terlebih dahulu, kemudian PHP dan MySQL-nya di-start. Ya. Jika SAMPP tidak dijalankan, maka otomatis SAM ini tidak akan terbaca di command from. Baik, kita lanjut ya. Di sini masuk ke dalam Maria Database melalui command from. Ketikkan perintahnya. Nah, perintahnya adalah sini sudah Ibu screenshot hasil pengerjaan Ibu ya. Perintahnya yaitu untuk masuk ke Maria Database, kita masuk dulu ke cd-c. Kenapa ke disk-c? Karena saat kita menginstal menginstal SAMPP, dia masuk ke folder C. Ya, berarti perintahnya adalah cd-c untuk membaca cd-c-nya.
Lalu ketik perintah sampp /bin/mysql/mysql.x, kemudian strip u root, kemudian strip p. Ya, kalau menggunakan password. Jika tidak menggunakan password, tidak usah diklik strip p-nya. Sini sudah Ibu contohkan, ya ada. Nah, kemudian teman-teman enter, maka dia akan langsung masuk ke Maria Database. Nah, ini sudah connect dengan sampp. Nah, ada yang tahu nggak kenapa perintahnya itu sum dulu, kemudian mysql, kemudian bin, kemudian mysql.x? Coba, ada yang tahu? Jadi, untuk mengaktifkan mysql.x ini, kita harus membuka dulu folder sum-nya, ya. Nah, berarti MySQL ini ada di dalam folder sum. Di dalam folder sum ada folder lagi namanya folder MySQL. Di dalam folder MySQL ada folder lagi yang namanya folder bin. Baru di bin ini ada mysql.x-nya. Baru dia akan muncul database-nya. Nah, untuk user yang kita gunakan user standar, yaitu yang root. Ya, baik. Silakan sambil dicoba di laptopnya masing-masing. Ya. Nah, kemudian setelah masuk, kita akan membuat 2 buah database, masing-masing dengan nama comic underscores coba 1 dan comic underscores coba lagi. Tadi ada 3 perintah DDL, ya, yang untuk membuat itu adalah create. Berarti kita buat create database, kemudian nama database-nya apa? Jangan lupa untuk selalu ditutup oleh titik koma di belakang. Ya, kemudian di sini query oke, berarti sudah berhasil kita buat database. Buat lagi satu lagi dengan nama comic coba lagi, query oke lagi, berarti dua-duanya sudah berhasil. Nah, untuk melihat keberhasilan database yang sudah kita buat, maka kita tampilkan seluruh daftar database yang ada. Perintahnya adalah show databases. Ya, tambah S lagi di belakang, kemudian jangan lupa ditutup titik dan koma. Tadi kita sudah buat 2 database, comic coba 1 dan comic coba lagi. Sudah ada database-nya dua-duanya, ya, berarti sudah berhasil. Kemudian di sini kita akan mencoba menghapus database comic coba lagi. Nah, apa berarti query atau perintah yang digunakan? Ayo. Nah, untuk menghapus, baik menghapus database atau tabel, itu perintah query yang digunakan adalah drop. Ya, di sini kita drop database, kemudian nama database-nya apa, kemudian jangan lupa ditutup lagi. Ya, dengan titik dan koma. Sini query oke, artinya database yang comic coba lagi ini sudah terhapus. Ya, kemudian kita show database lagi. Nah, sudah terupdate ya, database-nya sudah terhapus. Kita sekarang aktifkan database comic coba lagi yang pertama kita buat tadi. Nah, untuk mengaktifkan database kita gunakan perintah use. Kemudian nama database apa? Kemudian di enter. Nah, kalau ada pernyataan database change, berarti database sudah bisa kita gunakan. Ya. Nah, kemudian di sini Maria database-nya akan menampilkan nama database yang sedang kita gunakan. Kemudian tampilkan daftar tabel pada database comic coba 1. Berarti perintahnya kalau menampilkan database show database, untuk menampilkan tabel pun show tables. Nah, di sini masih empty sheet karena kita belum membuat tabelnya. Ya, jadi masih kosong tabelnya. Ya. Nah, sekarang perintahnya yaitu buat 3 tabel dengan ketentuan nama tabelnya itu anggota, dengan fieldnya ada ID anggota, kemudian nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir.
tipe data. Nah, masih ingat ya tipe data yang ada di basis data. Ada tipe data chart, ya. Nah, tipe data kemudian varchart. Kemudian ada date, ya. Biasanya kalau chart itu digunakan untuk apa sih? Coba, ya, ada yang tahu? Nah, tipe data chart itu digunakan untuk memberikan angka atau memberikan angka yang jumlahnya sudah pasti, ya, seperti di sini. Ada size-nya, berarti ini adalah jangkauannya, ya, jangkauannya berarti 4 angka saja. Kalau misalnya dia dimasukkan 5 angka, maka tidak akan bisa, atau yang ada nanti saat kita input tabelnya, dia akan error. Kemudian di sini ada keterangan primary key atau kuncinya. Ya, kemudian ada varchart dengan jangkauannya 20, alamat, kemudian ada date. Ya, date ini untuk tipe data yang tanggal lahir atau misalnya tanggal saja, tanggal hari ini dan sebagainya. Jangan lupa ya, size ini adalah jangkauan dari tipe datanya. Berarti maksimal untuk 20 huruf saja untuk nama. Ya, seperti itu. Kemudian sini Ibu membuat untuk membuat tabel berarti kita gunakan perintah create. Create table anggota, masukkan field-nya. Yang pertama ada ID anggota dengan tipe data chart, jangkauannya 4, not null, berarti tidak boleh kosong artinya. Kemudian masukkan lagi field kedua, nama varchart tipe data, jangkauannya 20, masukkan yang ketiga alamat, varchart 30, nomor telepon varchart 15, jangan lupa untuk selalu dipisahkan dengan koma. Tanggal lahir, date, kemudian kita masukkan primary key-nya adalah ID anggota, kemudian tutup kurungnya, ya, kemudian tutup oleh titik koma. Nah, di sini saat di enter ternyata dia error. Nah, kenapa dia error? Jangan khawatir, teman-teman langsung lihat saja errornya kenapa. Ya, di sini ada sintak yang tidak terbaca atau error katanya. Nih, dia dekat dengan varchart 15. Nah, kemudian di sini ada nih primary key ID anggota at line 4. Berarti kita lihat baris ke-4. Ya. Ini baris ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, berarti tadi ada di sintak dekat varchart 15. Nah, ternyata yang 30 ini lupa, nggak ditambahin koma. Makanya saat di enter, dia akan menampilkan sintak error. Ya, kemudian kita perbaiki, tambahkan koma, maka di sini query-nya adalah oke. Berarti sudah berhasil membuat tabelnya. Nah, di sini ada primary key, ya, dari tadi primary key. Nah, primary key itu adalah kunci utama dari suatu tabel. Jadi setiap tabel yang nanti akan berhubungan itu harus ada primary key-nya. Primary key ini bersifat unik, tidak boleh ada isi record yang sama atau ganda, ya. Jadi primary key ini kalau misalnya dia recordnya itu angka, misalnya angkanya itu dengan kode PB01. Nah, tidak boleh ada lagi nanti PB01. Ya, dia akan nanti mengisi sendiri. Ya, kalau kita menambahkan primary key dalam tabel. Nah, saat membuat suatu tabel, field-field yang ada dapat diberikan nilai not null. Nah, ini untuk memvalidasi saat pengisian record tidak boleh kosong datanya. Penggunaan atribut not null ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, namun secara default di MySQL akan diberikan nilai null. Kemudian tabel kedua adalah commit. Ya, berarti kita create table commit, masukkan field-nya apa, tipe data yang digunakan apa, size-nya berapa, dan primary key-nya apa. Sama seperti tadi, ya.
Sini sudah oke. Kemudian buat lagi nama tabelnya, tabel pinjam. Nah, kemudian masukkan fieldnya, tipe data, kemudian masukkan primary key. Di sini belum ada primary key-nya, ya. Berarti jangan dulu kita masukkan primary key-nya. Nah, create table pinjam, no pinjam, integer. Nah, kalau integer ini untuk mengisi yang angka, ya. Di sini ada anggota, ID anggota chart. Kalau ID anggota, kalau chart ini dia bisa karakter, bisa angka. Kalau ID komik juga sama. Kalau jumlah integer berarti dia harus bernilai angka. Query oke, berarti sudah berhasil kita membuat 3 tabel. Kemudian kita tampilkan daftar tabel yang ada pada database. Kalau tadi di awal menampilkan tidak ada, ya masih kosong, kita show tables lagi. Nah, ternyata sudah ada 3 tabel yang kita buat tadi. Ya, pakai perintah show tables. Kemudian kita buka struktur dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Nah, untuk membuka struktur tabel menggunakan perintah DSC anggota karena tadi tabelnya anggota, des komik karena tadi tabelnya komik, dan dex pinjam karena tadi nama tabelnya pinjam. Nah, muncul di sini ya yang udah kita input tadi, yang udah kita create, yang udah kita buat. Ini udah ada primary key-nya, sudah ada primary key-nya, yang ini belum ada primary key-nya yang pinjam. Kemudian kita hapus primary key pada tabel anggota. Nah, cara menghapus tabel anggota itu dengan menggunakan perintah alter. Ya, di sini alter nama tabelnya apa? Karena kita mau menghapus di tabel anggota, berarti tabel anggota, kemudian gunakan perintah drop untuk menghapus. Ya, menghapus primary key, menghapus field, menghapus tabel, menghapus database, itu gunakan perintah drop. Di sini apa yang mau kita hapus perintahnya? Karena petunjuknya adalah menghapus primary key, berarti kita di sini ketikkan primary key, kemudian tutup. Query oke, berarti primary key berhasil dihapus. Coba kita lihat apakah betul sudah terhapus. Nah, kita tampilkan struktur tabel anggota. Nah, kalau tadi di atas di sini key-nya ada pre, sekarang tidak ada karena key-nya sudah dihapus. Kemudian kita buat field baru pada tabel anggota, yaitu tanggal daftar dengan tipe datanya date. Ya, kita di sini mau menambahkan field, misalnya ada field yang tertinggal, berarti bisa kita tambahkan dengan perintah alter juga. Kalau menghapus tadi perintahnya adalah drop, kalau menambahkan perintahnya adalah add. Ya, sini alter table anggota, add tanggal daftar, terus tipe datanya apa, kemudian tutup. Enter, query oke, berarti berhasil. Kita lihat sekarang di tabel anggota apakah sudah masuk. Ternyata sudah, ya. Tanggal daftar, tipe datanya date. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada lagi perintah ubah nama tabel anggota menjadi anggota warnet. Nah, di sini penulisan itu harus kita perhatikan. Ya, jika mau membuat sebuah tabel tidak boleh ada spasi. Kalau mau pakai spasi pakai underscores. Ya, nah di sini Ibu tidak menggunakan spasi, maka sintaknya error. Kita buat lagi. Nah, untuk merubah nama berarti kita gunakan fungsi rename. Ya, rename, nama tabelnya adalah tabel anggota. Kemudian di sini akan diganti apa? Tabel anggota ini akan diganti anggota underscores warnet. Kemudian tutup. Query oke, berarti berhasil. Nah, kita show lagi database-nya. Show lagi tabelnya. Ya. Yang asalnya nama tabelnya anggota komik dan pinjam, sekarang nama tabelnya berganti menjadi anggota dan anggota underscores warnet. Ya.
Kemudian di sini mengganti field baru juga sama ya, menggunakan perintah dari add, tinggal dimasukkan apa yang mau digantinya. Ya, di sini tabel apa yang mau diganti, pakai perintah alter, tabelnya apa, kemudian kita add ya field barunya, kemudian masukkan nama fieldnya apa, tipe datanya apa, size-nya berapa. Ya, kemudian silakan ditampilkan lagi. Kemudian di sini kita akan melihat struktur tabel pinjam. Ya, untuk melihat struktur tabel pinjam, kita di sini gunakan perintah dex pinjam. Nah, di sini akan muncul struktur tabel yang sudah kita buat tadi ya. Berarti ada struktur tabel, ada struktur database ya. Nah, di sini kita akan mengubah nama tabel pinjam menjadi transaksi. Tadi mengubah nama field, sekarang mengubah nama tabel ya. Di sini tinggal pakai perintah rename table pinjam to transaksi. Maka saat di show tables yang asalnya ada 3 tabel bernama anggota warnet, komik, dan pinjam berubah menjadi anggota underscore warnet, komik, dan transaksi. Ya. Nah, mungkin untuk materi pertemuan DDL ini cukup mudah ya untuk teman-teman pelajari. Nah, silakan untuk latihan-latihan yang sudah Ibu jelaskan tadi, teman-teman praktekkan di laptopnya masing-masing. Nah, untuk tadi kan teman-teman hanya menyimak ya, menyimak Ibu menjelaskan, kemudian hanya melihat. Sekarang teman-teman silahkan mengerjakan tugas. Ya, tugasnya mengenai query atau perintah yang ada pada DDL. Ya, yang pertama tadi bagaimana cara masuk Maria Database melalui CMD. Kemudian buat database ya dengan 2 database. Kemudian bagaimana cara mengaktifkan database. Ya, seolah-olah tugas ini untuk mereview materi hari ini. Nah, kemudian di sini buat beberapa tabel. Di sini ada tabel admin, katalog buku, buku. Kemudian di sini ada perintah-perintah yang harus teman-teman kerjakan. Ya, di sini tampilkan daftar tabel, kemudian tampilkan struktur tabelnya. Kemudian cara menghapus primary kita dipakai apa? Terus cara membuat field baru. Nah, kemudian cara mengubah nama. Kemudian cara menghapus database. Ya, silakan untuk tugasnya teman-teman kerjakan ya supaya teman-teman mahir atau ingat. Jadi untuk rumus-rumus atau query atau perintah yang ada di basis data ini, itu kuncinya harus banyak berlatih supaya teman-teman ingat, oh untuk menghapus database apa ya. Nah, terus dilatih, maka nanti akan terbiasa dan menjadi ingat ya. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, mungkin Ibu cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan, kalau teman-teman mau diskusi, silahkan gunakan, manfaatkan ya aplikasi yang sudah ada di Universitas BSI, yaitu aplikasi MyBase atau e-learningnya BSI. Ya, di situ kita ada forum diskusi, ada untuk mengirimkan tugas, kemudian di situ sudah ada bahan ajar, ada RPS, RTM, silabus lengkap. Ya, silakan tinggal teman-teman lihat di aplikasi MyBase-nya. Ya, kemudian untuk video ini pun akan Ibu upload nanti di video pembelajaran. Ya, jadi silakan nanti dicek video pembelajarannya. Nah, kalau misalnya jika ingin diskusi, selain di aplikasi pun, ya kita ada grup WhatsApp
Silakan nanti diskusikan di grup WhatsApp kelasnya, ya. Untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan. Terima kasih ya untuk teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan hormon bahagia selalu. Kemudian jangan lupa untuk selalu dikerjakan tugas-tugasnya. Ya, Ibu tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.